Ibu, Iya. apa hemat ya? Iya, paket hematnya 3. Halo, assalamualaikum sahabat Pak Wiwi Yogi. Kali ini Pak Wiwi Yogi sedang berada di jalan teman-teman. Ini kita mau berkunjung ke salah satu mall di Jakarta Pusat teman-teman. Mall yang kita kunjungi kali ini adalah Mall Plaza Atrium. Ini adalah pertama kalinya kami berkunjung ke mall teman-teman. Setelah sebelumnya terjadi pandemi 2 tahun lamanya. Dan kenyataannya hingga saat ini pandemi masih terus berlangsung teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki rasa kekhawatiran yang berlebih seperti saya, teman-teman wajib mengikuti tips-tips dan juga info-info mengenai seputar keamanan saat berkunjung di mall teman-teman. Nah, poin pertama adalah pastikan bahwa dari rumah teman-teman sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi ya. Dan pastikan bahwa kita sekeluarga sudah mendapatkan vaksin bagi usia di atas 6 tahun. Nah, poin keduanya adalah saat memasuki kawasan yang tertutup, seperti masuk mall contohnya, kita wajib mengenakan masker ya teman-teman. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah pastikan bahwa saat berkunjung ke mall kondisi tubuh kita sedang fit dan sedang sehat ya teman-teman. Nah, itulah beberapa poin-poin yang penting dan standar yang wajib diikuti, diperhatikan, dan diterapkan dalam mematuhi protokol kesehatan agar kita para pengunjung tetap aman saat berada di dalam mall maupun setelah kita pulang dan nyampe di rumah nanti ya. Selain poin kesehatan, hal yang tidak kalah pentingnya saat kita berkunjung ke pusat perbelanjaan adalah menentukan budget dan juga barang-barang apa saja yang akan kita beli di sana nanti. Jangan sampai nanti saat kita sampai di mall, kita justru malah tergiur oleh barang-barang berdiskon besar yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan dan di luar dari budget keuangan kita. Jika perlu, kita harus mencatat kebutuhan-kebutuhan yang akan kita beli ketika di pusat perbelanjaan ya teman-teman. Dan juga siapkan budget yang kita perlukan. Jangan membawa uang yang terlalu banyak dan berlebihan karena nanti kita bisa khilaf. Nah, untuk saya sendiri, tujuan saya berkunjung ke mall adalah untuk mencari sepatu teman-teman. Tipe sepatu yang ingin saya cari adalah tipe sepatu yang ringan karena nanti rencananya mau buat saya jalan pagi. Untuk budgetnya saya mematok sekitar pokoknya di bawah 1 jutaan deh teman-teman. Saat memasuki toko pertama saya belum ada yang cocok teman-teman. Lalu kemudian saya mencoba untuk mencari di toko yang lain. Di sini pun sepertinya saya tidak menemukan dengan standar sepatu yang saya cari. Lanjut kita berkelana mencari sepatu yang cocok di toko lainnya ya teman-teman. Dan juga sekedar sharing ya teman-teman. Bagi teman-teman yang membawa anak kecil ketika di pusat perbelanjaan, betul-betul dijaga supaya betul-betul dijaga, diperhatikan dan kalau bisa dituntun ya teman-teman apabila sedang melewati eskalator agar keamanan dan keselamatannya terjaga. Selain itu juga harus selalu kita awasi dan kita perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai balita atau anak kecil terpisah dari rombongan. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman. Tonton video dan vlog-vlog Pak Wiwi Yogi sampai selesai ya. Ditunggu subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Wiwi Yogi. Sudah beberapa saat kita mencari keluar masuk toko, tapi sepatu yang saya cari belum juga ketemu nih teman-teman. Saya beristirahat sebentar sambil menikmati hiruk-pikuk suasana di pusat perbelanjaan Atrium ini. Setelah itu lanjut saya menuju ke lantai 4 teman-teman. Nah, di sini ada toko sport station teman-teman. Dari semua toko yang saya kunjungi tadi, di sini tuh paling lengkap. Terdapat beberapa merek sepatu, pakaian, dan kebutuhan olahraga lainnya dengan berbagai merek teman-teman.
Mulai dari kebutuhan dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semua ada di sini teman-teman. Mulai dari sepatu casual, sepatu sport, pakaian olahraga, aksesoris-aksesoris lainnya, dan masih banyak lagi alat-alat penunjang olahraga lainnya tersedia dan lengkap di sini teman-teman. Tak perlu menunggu waktu lama. Saya menemukan sepatu standar yang saya cari teman-teman. Warnanya tuh termasuk abu-abu light. Dan yang jelas itu enteng banget teman-teman. Dan harganya pun juga sesuai dengan budget saya. Selesai kita di Sport Station. Sekarang waktunya kita makan-makan teman-teman. Karena memang udah capek banget naik turun eskalator, keluar masuk ke berbagai toko. Jadi saatnya kita untuk istirahat sambil mengisi perut ya. Kali ini yang memilih restorannya adalah anak saya teman-teman. Nama restorannya adalah Hokben. Hokben ini adalah salah satu restoran fast food dari Jepang yang menyajikan berbagai macam menu olahan, khususnya dari ayam. Namun ada juga olahan dagingnya teman-teman. Dan untuk daging sapinya khusus ini adalah impor ya teman-teman. Adapun salah satu olahan daging sapinya itu adalah sapi teriyaki dan juga sapi yakiniku teman-teman. Untuk ayamnya sendiri pun juga ada yang dimasak yakiniku, ada juga yang dimasak teriyaki. Masakan yakiniku itu cenderung asin dan gurih teman-teman. Dan untuk yang olahan teriyaki itu cenderung manis dan gurih. Di sini saya juga memilih salah satu menu olahan daging, tapi saya memilih yang yakiniku, yaitu yang rasa gurih dan asin teman-teman. Selain itu saya juga memilih berbagai olahan gorengan dan juga sup. Hal yang bagi saya paling berbeda dari restoran cepat saji lainnya di sini adalah setiap menu Hokben yang kita pilih itu kita akan mendapatkan sayuran acar segar teman-teman. Acarnya itu terdiri dari serutan, kol dan juga wortel. Nah, ini dia teman-teman, pesanan saya sudah jadi semuanya ya. Di sini saya memesan menu paket teman-teman. Jadi kalau menu paket itu, menunya itu terdapat berbagai macam teman-teman. Jadi kita bisa merasakan masing-masing dari menu di Hokben ini. Untuk minumnya saya memilih ocha teman-teman, atau teh ocha. Jadi teh ocha itu adalah sejenis minuman teh hijau gitu deh pokoknya. Dan ini rasanya pun tawar ya teman-teman, tidak ada pemanisnya. Setelah menu pesanan saya sudah jadi semuanya dan saya sudah melakukan pembayaran di kasir, saatnya kita bawa menu ini ke meja makan teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang penasaran berapa budget yang harus saya keluarkan untuk membeli makanan sebanyak ini. Jadi ini teman-teman, saya membeli 5 porsi makanan ya. Dan juga ada satu menu yang saya memakai daging yakiniku teman-teman. Untuk 5 porsi Hokben ini tidak sampai 250 teman-teman. Saya tadi di kasir kurang lebih membayar 220 sekian lah. Dan kayaknya menu sebanyak ini pun tidak akan habis. Nanti misalnya ada yang sisa itu masih bisa kita bawa pulang teman-teman. Ya maklum teman-teman, saya adalah salah satu tim emak-emak yang ekonomis, irit dan hemat. Hehehe. Nih saya mau mencoba menu yang ini, adalah namanya chicken roll teman-teman. Nah untuk dagingnya ini adalah daging yakiniku impor teman-teman. Dagingnya itu empuk banget deh teman-teman. Nah kemudian yang saya review ini adalah chicken roll teman-teman. Tekstur dari chicken roll ini adalah padat dan dia juga renyah teman-teman. Tips dari saya, jika kita membawa balita saat makan bersama seperti ini, sambil kita suapin, kita juga harus sambil makan ya teman-teman, agar waktunya tidak habis hanya untuk menyuapi si balita saja.
Lalu ini saya mau mereview yang egg roll teman-teman. Nah sekarang saya mau mereview egg roll teman-teman. Egg roll ini berbanding terbalik dengan chicken roll teman-teman. Kalau chicken roll tadi itu teksturnya padat dan kriuk, untuk egg roll ini teksturnya adalah juicy dan juga lembut teman-teman. Untuk sayuran acarnya ini juara banget teman-teman, dimana kol dan juga wortel yang krenyes-krenyes dipadukan dengan saus mayonaise yang gurih dan manis membentuk sebuah rasa yang enak sekali teman-teman. Dan menurut saya untuk restoran ini lebih enak makan di tempat teman-teman atau dine in, karena kalau dine in itu untuk sayurannya itu sangat-sangat melimpah teman-teman. Ibaratnya nih antara sayur dengan nasi itu berbanding 1:1. Setelah selesai makan, jangan lupa kita rapihkan dulu meja makannya ya teman-teman. Dan sebelum meninggalkan meja makan, kita lihat dulu sekeliling kita. Jangan sampai ada barang kita yang tertinggal ya. Dan selesai makan langsung kita pulang ya teman-teman. Jangan lupa kita harus betul-betul diingat lantai berapa tadi kita parkir mobilnya teman-teman. Dan juga kita harus ingat, jangan tidak boleh lupa pintu saat kita masuk ke dalam gedung tadi. Dan juga saat di gedung parkir seperti ini supaya betul-betul hati-hati ya teman-teman. Patuhi batas kecepatan maksimal dan juga selalu waspada untuk selalu melihat sebelah kanan dan kiri. Nah demikian itu tadi teman-teman vlog dari Pak Wiwi Yogi ya. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menghibur teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.